Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nadifa Zahra. Saya dari kelas 12 TKP 3. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kiat sukses tadi lanjut ke perguruan tinggi. Yang pertama, hal-hal yang perlu diketahui mengenal bentuk perguruan tinggi. Yang pertama itu ada universitas. Universitas itu adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional yang beragam. Contohnya itu ada Universitas Indonesia, Universitas Pancasila, Universitas Negeri Jakarta, dan lain-lain. Yang kedua itu ada institut. Institut itu suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang sejenis. Contoh-contohnya itu ada Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Nasional Bandung, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada sekolah tinggi. Sekolah tinggi adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dalam lingkup satu disiplin tertentu. Yang keempat ada akademi. Akademi itu suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional dalam suatu cabang atau sebagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu. Yang kelima itu ada politeknik. Politeknik ini bedanya dengan akademi. Politeknik memberikan porsi yang lebih besar pada praktek. Contohnya itu Politeknik Negeri Jakarta dan lain-lain. Yang kedua itu ada jalur pendidikan dalam pendidikan tinggi. Yang pertama itu ada pendidikan akademik. Pendidikan tinggi yang diarahkan pada pengusaha dan pengembangannya dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Contohnya itu ada S1, S2, dan S3. Yang kedua itu ada pendidikan profesional. Pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan keahlian tertentu serta menggunakan peningkatan kemampuan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi. Contohnya itu D1, D2, D3, D4 atau spesialis SP1, SP2. Yang ketiga ini ada pilihan program studi yang tepat. Pilihan program studi yang tepat itu prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam memilih program studi atau jurusan, antara lain. Yang pertama itu ada akademik. Akademik itu pengertian tentang program studi dan jurusan. Yang kedua itu ada kemampuan akademik siswa. Dan yang B itu non-akademik. Non-akademik itu antara lain menyesuaikan cita-cita, minat, dan bakat. Yang kedua ada faktor dan variabel pendukung. Contohnya itu informasi yang sempurna, lokasi dan biaya, daya tampung, jurusan atau peluang yang diterima, atau masa depan karir yang dikerjakan. Dan di sini ada cara menetapkan pilihan perguruan tinggi. Yang pertama itu ada reputasi. Yang kedua ada metode dan presentase pembelajaran. Yang ketiga ada status akreditasi. Yang keempat ada fasilitas pendidikan. Yang kelima prospek lulusan. Yang keenam ada biaya. Ada juga 5 faktor yang harus dikuasai untuk sukses masuk di perguruan tinggi yang baik, yaitu terdiri dari faktor teknis, faktor psikologis, faktor penguasaan materi tes, faktor strategi pengerjaan soal. Yang kelima, yang terakhir ada faktor strategi memilih jurusan atau program studi. Yang terakhir ada tips cara masuk perguruan tinggi favorit. Yang pertama itu ada tentukan pilihan. Yang kedua, ukur kemampuan. Yang ketiga, tetapkan alternatif. Yang keempat, cari informasi. Yang kelima, perbanyak ilmu. Yang keenam, jaga kondisi tubuh. Yang ketujuh, jalur masuk kuliah. Dan yang ke-8 itu jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.